Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, jazakumullah khairan katsiran dumateng ustazah dari komunitas Muslimah Solo Raya yang luar biasa, mengorganisir waktu, mengorganisir tempat, mengorganisir media, sehingga luar biasa, sangat-sangat bisa istiqomah beberapa tahun. Alhamdulillah bisa tholaqul ilmi, silaturahmi dan ukhuwah. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdulillahirabbil alamin, hamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wa bi ni'matil islam wa bi ni'matil ihsan wa nusalli wa sallimu taslima Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala kullihi walau karihal kafirun walau karihal munafiqun walau karihal musyrikun. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Faqalahu ta'ala bil Qur'anil Karim, wa in ta'adzana rabbukum la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Al hadis, man ahya sunnati faqad akhabbani wa man akhabbani kana ma'i fil jannah. Yang saya muliakan luar biasa ustazah-ustazah yang hari ini telah mengkoordinir berkenaan dengan taklim, silaturahmi dan ukhuwah. Yang pertama, kita dituntut untuk memanfaatkan usia, waktu, pikiran, harta, tenaga untuk jihad fisabilillah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini salah satu kemuliaan diri kita ketika waktu, usia, harta, tenaga, pikiran kita gunakan untuk mendalami ayat-ayat sifatnya qauliyah maupun sifatnya ayat-ayat kauniyah. Sifat-sifatnya ayat-ayat yang eksplisit maupun sifat ayat-ayat Quran yang implisit. Ayat-ayat yang tersurat dan ayat-ayat yang tersirat. Kalau Al-Quran yang tersurat itu ada 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, 77.845 kata, 74.437 kalimat, 325.345 huruf. Itu yang tersurat. Sedangkan ayat-ayat Allah yang tersirat itu lebih luar biasa lagi, yang kita tidak bisa menjangkaunya. Maka tidak ada kata yang lebih indah, yaitu rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kanthi wausan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Sudah saya tekankan berkali-kali supaya kita itu mensyukuri apa yang kita miliki, apa yang kita dapatkan, apa yang kita gunakan, baik indera, baik harta, baik usia. Maka urusan akhirat lihatlah yang di atas kita, urusan dunia lihatlah yang di bawah kita. Jangan terbalik-balik yang membuat kita jadi kufur nikmat. Jangan terbalik-balik yang orang menjadikan diri kita itu tidak suka melihat orang lain bahagia, bahkan mungkin bahagia melihat orang lain susah, atau susah melihat orang lain senang, senang melihat orang lain susah. Karena ukurannya seharusnya akhirat menjadi ukuran yang lebih di atas kita, tapi ternyata kita menggunakan ukuran yang di bawah kita. Harta, jabatan, kendaraan, mobil, rumah mewah itu kita gunakan ukuran yang di bawah kita, sehingga kita akan mensyukuri apa yang kita miliki. Yang kedua, sholawat dan salam kita aturaken dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma atakumur rasuluhu fakhuduhu wa banahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha sadidul iqab. Yang saya tadi sudah bacakan ada man ahyas sunnati faqad akhabbani wa man akhabbani kana ma'i fil jannah. Itu ada di salah satu hadis Tirmizi, yang Tirmizi itu Sunan Tirmizi masuk dalam kutubus sittah. 6 hadis, 6 kitab hadis yang sangat kuat. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmizi, Sunan Dawud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Kebetulan saya ngajarnya adalah ilmu hadis, maka salah satunya saya ambilkan hadis yang bisa dipertanggungjawabkan, tidak mengkhotik, terputus sanad maupun matan,
tapi juga muttasil tersambung, yaitu man ahyas sunnati faqad akhabbani wa man akhabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidup-hidupkan sunnahku, maka dia termasuk mencintaiku. Dan barang siapa yang mencintaiku, maka dia akan di surga bersamaku. Itu janjinya Rasulullah, yang barang siapa menghidup-hidupkan sunnahku, maka dia termasuk mencintaiku. Dan barang siapa yang mencintaiku, dia nanti akan masuk surga bersamaku. Maka salah satunya kemarin sudah saya aturkan, kalau tidak salah beberapa minggu yang lalu, sunnah ada 3, ada surah, yang kedua sirah, yang ketiga adalah sarirah. Surah itu apa yang melekat di dalam tubuh Nabi, baik baik pakaian, baik surban, baik sandalnya, baik jubahnya, itu berupa surah. Yang kedua adalah sirah. Sirah itu adalah segala perbuatan Nabi, baik yang berupa fi'iliyah, ya, berupa perbuatan Nabi dari bangun tidur sampai tidur kembali, itu berupa sirah. Makanya kalau ada sirah nabawiyah itu berarti segala sesuatu perkataan yang diwujudkan dengan perbuatan Nabi, dari Nabi Muhammad bangun tidur sampai tidur kembali, itu berupa sirah. Jadi sirah itu segala sesuatu perbuatan Nabi, baik fi'iliyah maupun amaliyah. Yang ketiga adalah sarirah. Sarirah itu adalah kegelisahan Nabi, kekhawatiran Nabi. Nabi Muhammad menggelisahkan kita, mengkhawatirkan kita, mencemaskan kita sampai beliau wafat saja menyebut ummati, ummati, ummati. Berarti itu berupa sarirah. Maka kalau tadi surah, mungkin kita bisa beli pakaian yang mirip yang dipakai Nabi atau yang dipakai istri-istri Nabi, itu tidak sulit. Mungkin yang sulit yang kedua adalah sirah. Bagaimana perbuatan Nabi itu kita lakukan, bagaimana segala perbuatan yang disandarkan Nabi itu tidak jauh dalam diri kita, bagaimana segala perkataan, ada perbuatan takririah, ketetapan dari Nabi, dan hamiyah, hasratnya Nabi itu yang kita lakukan. Dan yang ketiga, kalau bisa kita bukan golongan orang-orang ummahat, ukhtina atau ukhti atau anti semua golongan yang disarirah Nabi, yang dikhawatirkan Nabi, karena salah satunya kita jauh dari surah dan kita jauh dari sirah, terutama kita jauh dari wahyu yang Rasul bawa berupa Al-Quran, yang sudah saya berkali-kali ucapkan, 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, 77.845 kata, 74.437 kalimat, 325.345 huruf. Mohon maaf, saya seharusnya Sabtu depan saya dihubungi Ustazah karena Ustaz Hanifullah Sukri nembe wonten jejibahan, nembe wonten kepentingan menjenguk putranya atau putrinya di pondok pesantren, sehingga diganti. Tidak kecewa nggih Ibu nggih? Yang ditunggu Yulianto apa Ustaz Hanif nih? Nah, saya yakin Ustaz Hanif. Anak langkung rentek Ustaz Hanif. Yang ganteng sih Bu. Ustaz Hanif tengah jengkulon malah ngeten-ngeten nggih. Sebelum bahas materi ini Bu, ini sudah di penghujung tahun nggih, Hijriah atau Muharram Bu? Hijriah atau tahun Muharram? Yang satu bergunaan Hijriah, yang satu adalah satu pengalenderan Komariah, yang satu adalah Samsiah. Kalau ini berkaitan dengan apa Bu? Kalau Januari sampai Desember, kalau Muharram sampai Dzulhijjah itu kalender Hijriah. Kalau Januari sampai Desember kalender Masehi. Ini sudah mau berganti tahun 2024 menuju tahun 2025. Kalau kalender Hijriah ini bulan apa Bu? Jumadil Akhir. Habis Jumadil Akhir apa Bu? Nggih, Musaroro Juju. Apa Bu? Musaroro Juju. Muharram. Musa. Safar. Roro. Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Juju.
Jumadil awal, Jumadil akhir. Tangan kiri Ibu ya. Rosa, Dudu. Rojab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dudu, Dzul Qaidah, Dzul Hijjah. Sing mboten apa pokoknya mungkin astone tengen Rosa, kok Rosa Bu ya. Musaroro, Juju, Rosa, Dzul Qaidah, Dzul Hijjah. Hati-hati Bu, pergantian tahun ini ternyata masih banyak yang tidak menyadari kesalahan selama 1 tahun, 365 hari, baik pengalenderan Masehi maupun Hijriyah. Mohon maaf, ini salah satu yang nanti hubungannya dengan sudahkah orang lain terjaga dari tangan dan lisan. Salah satu hadis yang sangat ada kaitannya dengan sebentar lagi pergantian tahun. Rasul bersabda, "Mangkana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabbih." Orang yang dikatakan beruntung, orang yang dikatakan dia adalah orang-orang yang cerdas, ada hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Berarti kalau ganti tahun Bu, 2025 harus lebih baik daripada 2024. 2024 harus lebih baik daripada 2023. Mangkana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabbih. Barang siapa yang hari esok lebih baik daripada hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dia termasuk orang-orang yang beruntung. Yang kedua, wa man kana yaumuhu mislamin amsiha fahuwa mal'un. Tadi yang pertama golongan yang beruntung, yang kedua golongan orang yang rugi. Wa man kana yaumuhu mislamin amsiha fahuwa mal'un. Hari esok, hari ini, hari kemarin sama saja. Tidak ada peningkatan amal soleh, tidak ada peningkatan ilmu, tidak ada peningkatan amal sedekah, tidak ada peningkatan amal-amal habluminallah maupun habluminanas. Itu berarti termasuk rugi, tuno. Jenengan sadian gadah toko kelontong, saya yakin boten kerso anggenipun rugi, maka jangan jadi orang yang rugi. Hari esok kok sama hari ini sama saja, sama hari kemarin sama saja. Berarti kalau diganti dengan tahun 2025 sama 2024 sama 2023 sama saja. Tidak ada peningkatan kebaikan. Itu termasuk orang yang rugi, mal'un, khasirin. Nah ini yang lebih parah lagi. Wa man kana yaumuhu saron. Kalau ngomong saron sayyiati berarti keburukan. Wa man kana yaumuhu saron min amsihi fahuwa makbun. Hari kemarin kok langkung saya katimbang dinten iki. Dinten iki kok langkung saya katimbang enjing. Kalau wingi kok langkung saya katimbang dinten iki kok langkung saya katimbang dinten enjing. Itu termasuk orang yang bangkrut, ciloko Bu, celaka. Kalau diganti tahun 2023 kok lebih baik daripada 2024. 2024 kok lebih baik daripada 2025. Mohon maaf, nanti tahun baru tidak usah ikut niup trompet, tidak usah ikut bakar kembang api, tidak usah niup lilin. Kalau yang ulang tahun, kemarin ada yang 1 tahun niup lilin 1, 5 tahun buh. Lah kemarin ada usia yang 99 tahun, Bu. Lilinnya 99, ditiup semua lilin 99, yang terakhir yang niup ikut mati. Buh, saking kesayaan bekane niup lilin yang terakhir itu akhirnya apa Bu? Ikut mati yang niup. Turunnya panjang umurnya. Tanya ganti Bu, yang cepat mati. Kenapa Bu? Dikatakan mantasabaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai golongan orang lain, maka dia termasuk golongannya. Maka mohon maaf Bu, saya ini menyelesaikan nilai-nilai mahasiswa saya
Saya menyelesaikan nilai SMA saya, SMK saya, murid-murid saya pengen malam tahun baru, baik kalender Masehi maupun kalender Hijriah, saya lebih banyak merenung, muhasabah, mawas diri, introspeksi diri di kamar, bukan malah foya-foya, bukan malah maksiat. Maka saya yakin engkang rawuh tidak termasuk makbun, tidak termasuk ingin menjadi mal'un, tapi dikatakan termasuk orang yang wawarabih. Yang pertama tadi sudah ditekankan orang beruntung, man kana yaumuhu khairan. Khairan itu khair, lebih baik daripada hari-hari yang sudah kita lalui. Yang kedua, misla, sama saja. Yang ketiga, sarun. Oke, wa man kana yaumuhu saron min amsihi fa huwa makbun. Maka mohon maaf, tinggal beberapa hari, semoga kita nanti materi hari ini yang besok digantikan oleh Ustadz Hanif menjadi bahan renungan, introspeksi diri, menjadi bahan itikaf, menjadi bahan pertimbangan muhasabah harus lebih baik besok 2025 daripada 2024. Kadang saya berpikir, mohon maaf, karena hakikatnya tambahnya usia seakan-akan nanti usianya panjang, padahal memang jumlahnya usia bertambah, tapi bagian hidup di dunia berkurang. Aksiru dikro hadimi yadati yaknil maut. Hendaknya jenengan kula niku saged ngemut-ngemut, saged mengingat, saged ngeling-eling sing saged nglalekke kesenangan donya. Babakan sing saged nglalekke kesenangan donya ngelingi mati. Dan kalau tadi nanti berganti tahun 2024 ke 2025, 1444 menuju 1445, kalau kalender Hijriah itu kan hanya pindah, bukan hanya pindah waktu ke waktu saja, bukan hanya pindah saking dalamnya jenengan wonten masjid Ibadur Rahmah Guru Assalam niki, tapi pindah dari kondisi keadaan yang awalnya kurang baik menjadi lebih baik, yang sudah baik ditingkatkan lagi menjadi lebih baik. Maka konsep satu Hijriyah itu nanti satu Muharram itu adalah bukan hanya cuma pindah dari waktu ke waktu, bukan hanya pindah dari tempat ke tempat, tapi pindah dari suatu kondisi, keadaan yang kurang baik. Maka jujur saya itu sudah agak longgar, kemarin nilai 7 kelas UIN, saya ngajar hadis, ulumul hadis saya selesaikan, saya besok malam tahun baru pengen merenung di kamar. Selama 1 tahun itu saya melakukan dosa apa, kepada siapa, di mana, caranya apa. Sehingga mohon maaf, kalau saya sudah introspeksi, saya sudah melakukan dosa kepada siapa, kira-kira sudah dimaafkan belum? Kira-kira nanti saya melakukan dosanya kapan, sudah saya tobati belum? Kira-kira saya melakukan dosanya dengan cara apa? Sudah saya taubatin belum? Maka salah satunya saya malam tahun baru, baik kalender Masehi Hijriah, saya itu bisa sampai tidur jam 2. Nanti bisa lanjut sholat tahajud. Untuk apa, Bu? Introspeksi diri. Jangan-jangan usia 365 hari, yang satu harinya ada 24 jam, yang 1 jamnya ada 60 menit, yang 1 menitnya ada 60 detik, setiap detik saya melakukan dosa. Lah hubungannya dengan tema ini, Bu, dosa ada yang vertikal. Kalau tangan saya begini berarti vertikal, dosa kita kepada Allah. Kalau tangan saya begini dosa horizontal. Dosa kepada manusia bisa, dosa kepada alam sekitar bisa, dosa kepada binatang bisa. Maka kalau kayak gini tuh vertikal, bahasa Arabnya lebih tekannya mahdhah, diterjemahkan hablu minallah. Kalau tangan kayak gini, kanan kiri saya ini berarti goiru mahdhah, ibadah horizontal, ibadah yang disebut namanya ibadah hablu minanas. Apa cukup? Enggak. Ternyata bukan hanya manusia saya berinteraksi, hewan, kepada tumbuhan. Maka sekarang ditambah lagi hablu minal alam. Ada hablum minallah, hablum minanas, ada hablum minal alam. Lah sak tebiye setahun niki Bu, dosane jenengan hablum minallah niku pinten? Kemutan mboten. Sing saged kemutan kula caos 200.000 monggo. Tambah 500.000. Sak yuta Bu.
2 juta Bu. 2 juta nggih tumbas ginju sak rai ginju kan kabeh lho Bu. Saya yakin pun kesupen. Nah niki. Jadi toke dosa setahun pun kesupen. Lah masalahnya mohon maaf, dosa sing kesupen iku pun resik napa dereng? Dosa sing ingkang sampun jenengan lampahi niku sing jenengan krasa napa mboten? Sing sampun jenengan taubati napa dereng? Sing sampun di ngapura dening Gusti Allah napa dereng niku sampun napa dereng? Menawi dereng, kesempatan akhir tahun ini kita muhasabah. Detik ini pun kita boleh muhasabah. Lah ini hubungannya dengan tema ini Bu, ini dosa horizontal. Dosa hablum minanas, dosa goiru maghdoh, karena hubungannya dengan lisan dan tangan. Yang kedua ini dosa apa? Hablum minal alam, punya hewan peliharaan, ya punya hewan peliharaan tapi tidak dikasih makan. Rasul katakan tidak akan masuk surga yang seorang ahli ibadah tapi mengurung kucingnya sampai mati kelaparan. Berarti kalau jenengan punya hewan binatang peliharaan jenengan tidak kasih makan, tidak jenengan berikan haknya, itu jenengan sudah dosa kepada hewan. Jenengan punya tanaman, tidak pernah jenengan rawat, akhirnya layu, mati. Padahal salah satu tanaman itu, mohon maaf, menyimpan apa Bu? Udara. 2, menyimpan air. Untuk fotosintesis, yaitu menghasilkan zat hijau daun, klorofil. Juga pohon itu mengolah dari CO2 menjadi O2. Makanya kalau tumbuhan jenengan tidak rawat, jenengan sudah dosa. Maka salah satunya mohon maaf, ini yang hubungannya dengan lisan dan tangan. Dan baru booming. Nah, kalau saya ngomongi orangnya, saya malah ikut dosa. Wong temanya, apakah orang itu selamat dari tangan dan lisan? Saya tidak mau ngerasani ya Bu. Ini apa Bu? Kunci. As-sholatu miftahul jannah. Berarti apa Bu? Yes. As-sholatu miftahul jannah, sulit sholat menjadi kuncinya. Saya tidak mau sebut namanya, tapi saya nyebut Gus Kunci ya Bu ya. Bahasa Arabnya kunci apa Bu? Ampun gibah ini wong pengajian kok. As-sholatu miftahul jannah, sholat menjadi kuncinya. Bahasa Arabnya kunci apa Bu? Bu, ampun. Berarti tidak selamat dari lisannya jenengan beliau ini. Saya tidak mau nyebut namanya, saya nyebutnya Gus Kunci. Oh, dereng paham, alhamdulillah. Bu, ya Allah disebut mulai berarti temanya dereng anu niki, dereng tep niki. Beliau Gus Kunci, enggak boleh nyebut namanya. As-sholatu miftahul jannah apa, Bu? As-sholah, sholat, miftah, kunci, jannah, surga. Berarti as-sholatu miftahul jannah. Lah baru booming namanya Gus. Ya Allah, ampun dibajot ya, Bu ya. Gus Kunci, kurang lebih ada Gus Kunci ya Bu ya. Ceramah kurang lebih 1 kali ceramah 75 juta. Tapi mengeluarkan kata-kata yang akhirnya se-Indonesia geger. Dan mohon maaf Perdana Menteri Malaysia Bu. Teman-teman saya DPR RI juga ikut merespon. Kata-katanya cuma apa Bu? Apa Bu? Tuh, dereng napa-napa gobloknya Ustadz malah. Kamu ngomong alhamdulillah. Ini hubungannya dengan apa Bu? Salah satunya ini, sudahkah orang lain terjaga dari tangan dan lisanku? Maka salah satu ada fenomena seorang ustadz terkenal dan sebelumnya juga menjadi salah satu pejabat. Akhirnya beliau mundurkan diri karena keceplosan yang kurang lebih itu tidak menjadi cerminan. Walaupun candaan, guyonan, tapi membuat respon Indonesia jadi geger. Dan Allah itu kalau mau mengangkat derajat orang itu innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun. Yang dikatakan itu siapa namanya Bu? Akhirnya sekarang umroh. Ya ada yang, ya saya kadang berpikir gini Bu, ternyata yang nyumbang bukan hanya seorang muslim, non muslim. 100 juta dari non muslim. Mau membuatkan rumah dari non muslim. Dokter itu enggak saya sebut lagi. Maka salah satunya kita nanti untuk introspeksi selama 1 tahun 2024 ini, berapa banyak tetangga, saudara kita, anak kita, menantu kita, bahkan kalau saya seorang guru, murid saya, mahasiswa saya, pernah tersakiti akan lisan saya.
Berapa banyak orang yang pernah terlukai akan tangan saya? Berapa banyak orang yang sekarang masih dendam gara-gara lisan saya? Berapa banyak orang yang masih sakit hati gara-gara tangan saya? Di momen akhir tahun ini, kita menjadi bahan introspeksi diri, semua kita termasuk tadi. Mangkana yaumuhu khairan min amsi fa huwa rabbih. Jangan-jangan nanti mohon maaf dosa yang selama ini saya belum minta maaf, belum dimaafkan, dan dia masih memendam rasa sedih, kecewa, dendam. Maka salah satunya ada fenomena yang saya sebut tadi, cuma kata-kata yang sebenarnya mungkin konotasinya negatif, dibuat mungkin hanya sekedar akrab dan candaan, akhirnya mohon maaf Allah mengangkat derajat si penjual es teh tersebut. Maka salah satunya mohon maaf, ternyata ketika Isra Mi'raj, Nabi Muhammad diperlihatkan isi neraka. Ternyata besok gambaran neraka paling banyak itu adalah orang-orang yang tidak bisa jaga lisannya. Nggih, ngomong nganggo waton, ojo waton, ngomong. Memang lambe ilat niku lunyu, Bu. Nggih. Netizen, Ibu ini walau misalnya dikasih ribet, kayaknya Ibu termasuk ahli gibah ya, Bu, sedunia. Ahli gibah se-Indonesia. Karena jangankan jenengan, saya pun pernah gibah. Saya bukan mungkin ada yang tersakiti akan lisan saya, tersakiti akan mulut saya. Maka tema hari nanti ada 5J, 1 MM, 1 UM. Nah, itu biasanya dengan singkatan. Yang pertama jati, apa Bu? Jaga hati. Yang kedua jali, jaga lisan. Yang ketiga jata, apa Bu? Jaga tangan. Yang ketiga japi, jaga pikiran. Yang keempat jari, jaga diri. 3MM itu apa Bu? Mu'asyarah bil ma'ruf. Kalau lisan kita terjaga, kalau tangan kita terjaga, mu'asyarah bil ma'ruf, hubungan di dalam keluarga itu akan terjaga. Mu'asyarah itu hubungan keluarga, bisa suami ke istri, bisa menantu ke mertua, bisa mertua ke menantu, bisa ke Pak D, Pak Le. Kalau kelimanya terjaga, mu'asyarah bil ma'ruf. Tapi kalau kelimanya tidak terjaga, mu'asyarah bil batil. Nah ini Bu, ini tidak tak kasih. Ini karena apa Bu? Kebalikan dari mu'asyarah bil ma'ruf, hubungan dengan sesama anggota keluarga baik. Tapi kalau yang kelima ini tidak terjaga, mu'asyarah bil batil. Yang kedua, musyarakah. Bahasa Arab masyarakat ini musyarak. Musyarak bil ma'ruf. Jenengan kali tonggo kiwa tengen, kali Pak RT, Pak RW, Pak Lurah itu adalah termasuk lingkup masyarakat. Kalau jatinya terjaga, jalinya terjaga, jatanya terjaga, japinya terjaga, jalinya terjaga, maka bermasyarakat dengan ma'ruf. Ber-RT, ber-RW, sampai lingkup kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, sampai bernegara, itu masuk dalam musyarak. Musyarak itu adalah bermasyarakat bil ma'ruf. Tapi kalau kelimanya tidak terjaga, berarti kebalikannya musyarak bil batil. Berarti bermasyarakat itu buruk. Salah satu hubungannya dengan tema yang tidak bisa jaga lisan, tidak bisa jaga tangan. Tangan bukan harus memukul, Bu, tapi dengan kekuasaan. Dia punya kekuasaan tapi sewena-wena. Misalnya bagi apa? Bagi baksos. Saudaranya kasih semua. Tangga-tangga yang miskin tidak. Ada enggak di sini, Bu? PKH, kartu PKH, saudaranya yang kaya malah dapat, tetangganya enggak. Berarti itu adalah tidak menjaga tangan berupa kekuasaan. Itu berarti apa? Musyarak bil batil. Yang kedua, muamalah bil ma'ruf. Kalau kelimanya terjaga, muamalah itu apa, Bu? Hubungan manusia dengan manusia yang lain. Tidak cuma terbatas dalam masyarakat, tidak cuma terbatas dalam keluarga, dimanapun, tempat kerja, tempat kajian ini juga muamalah ini, Bu. Nggih. Termasuk salah satunya apa? Jual beli. Itu bagian dari muamalah, bai'un, rohen, pegadaian. Pegadaian yang syar'i juga ada, Bu. Kalau nanti ada unsur akad jelas, berarti gara-gara terjaga lisannya nanti pegadaiannya adalah bil ma'ruf, bukan bil batil.
Syirkah, kongsi-kongsi, kerjasama. Alhamdulillah saya itu sering dikader oleh orang-orang yang mau proses saya MLM, multi level marketing, Bu. Saya tidak pernah ikut karena saya ada titik lemahnya. MLM itu ada unsur goror, ada unsur yang meragukan, ada unsur menguntungkan satu pihak tapi merugikan pihak yang lain. Misalnya saya beli produk 2,5 juta, produknya bernilai 1,5, yang 1 juta masuk ke orang pertama, supaya nanti saya dapat keuntungan, saya nyari orang lagi dengan produk 1,5, dia bayar 2 juta, jadi 2,5 juta. Saya tidak pernah kena MLM, Bu, karena ada unsur gorornya. Berarti kalau nanti lisan tidak terjaga, tangan tidak terjaga, berarti nanti MLM itu MLM, multi level marketing, bil batil, bukan bil ma'ruf. Yang ketiga, ukhuwah. Kalau terjaga lisannya, terjaga tangannya, maka ukhuwahnya bil ma'ruf. Tapi kalau tidak terjaga lisan dan tangannya, maka muamalah ukhuwahnya bil batil. Nah ini mohon maaf, saya katakan 3M, 1 dikatakan UM. UM itu adalah berkenaan ukhuwah bil ma'ruf, muamalah bil ma'ruf, musyarak bermasyarakat bil ma'ruf, musyarah bil ma'ruf. Emang mohon maaf, Bu, emang hanya kita aja yang kena gangguan tangan amalisan orang lain? Aisyah radhiyallahu anha itu difitnah berzina dengan Sofwan. Yang nuduh siapa? Abdullah bin Ubay bin Sulal, gembong munafik. Di zaman Nabi itu ada namanya Abdullah bin Ubay bin Sulal. Dia itu sebenarnya salah satu kandidat kabilah dalam kafir Quraisy. Gara-gara Nabi Muhammad diutus berdakwah, akhirnya tidak jadi seorang kabilah pemimpin, Bu. Akhirnya pura-pura masuk Islam. Sehingga salah satu disebut dengan gembong munafik. Gembongnya munafik karena pura-pura masuk Islam, tapi menjelekkan Islam, mau merusak Islam. Salah satunya menuduh Aisyah radhiyallahu anha berzina dengan Sofwan. Dan akhirnya apa? Nabi Muhammad pun pernah cemburu dan marah, Bu. Jadi Abdullah bin Ubay itu sangat membuat Nabi Muhammad juga pernah cemburu gara-gara bisa terkena makan isu dari lisan seorang gembong munafik. Gara-gara itu saja, Bu, anaknya ingin membunuh bapaknya tadi. Anaknya Abdullah bin Ubay itu, ya Rasul, kalau engkau izinkan aku membunuh bapakku, karena sungguh sangat terlalu perbuatan bapakku akan kulakukan. Jangan, karena mohon maaf, bapakmu melakukan itu, membohongi orang, ayatul munafiki salasun, semua tanda-tanda orang munafik ada 3, semua ada. Idza hadatsa kadzaba, wa idza tu'mina khana, wa idza adafa alafa. Itu semua ada, tapi jangan kau bunuh, tetap berbuat baik, karena itu adalah perbuatan, bukan orangnya. Yang ini, Bu, al-muslimu man salimal muslimuna bilisanihi. Muslim yang sempurna ketika muslim yang lain selamat dari lisan kita, dari tangan kita. Oke. Ini hadisnya saya ambil sahih an Abdillah bin Umar bin Al-As radhiyallahu anhuma. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam al-muslimu man salimal muslimuna milisanihi wa yadihi wal muhajiru min hajara manahillah anhu. Dikatakan apa, Bu? Muslim yang sempurna adalah seorang yang muslim yang lain merasa damai dari gangguan lidahnya dan dari gangguan tangannya. Muhajir yang sempurna berarti ini orang yang berpindah dari Mekah menuju Madinah. Kalau orang asli Madinah namanya apa, Bu? Mbak Ustazah? Ansor. Muhajir, orang yang berpindah, yang sempurna adalah orang yang berhijrah dari setiap yang dilarang oleh Allah. Al-muslimu man salimal muslimuna milisanihi wa yadihi. Sekarang tak tambah lagi, saya bukan nambah hadis, tapi nambah penjelasan. Ibham. Muslim yang sempurna ketika muslim yang lain selamat dari tangannya, dari lisannya, dan dari jarinya. Ibham. Sekarang jelek-jelekan orang tidak perlu ngomong. Ngetik apa, Bu? WA. Merebut istri orang, suami orang, tahbib, tidak perlu ngomong. Ngerayu pakai WA. Jadi besok itu 2025 kali banyak yang masuk neraka gara-gara jarinya. Karena sekarang kalau ghibah itu tidak perlu ngomong, ngetik WA. Maka al-muslimu man salimal muslimuna bilisanihi wa yadihi ibham.
Muslim yang sempurna ketika muslim yang lain, kanan kiri tetangganya, saudaranya yang dia beragama Islam, selamat milisanihi, dari lisannya, wayadihi, dari tangannya, Yulianto nambah lagi ibham, dari jarinya. Wal muhajiru ya'al min hajara manahi lahi anhu. Oke, ini muttafaqu alaih, sangat kuat. Muslim yang sempurna adalah seorang muslim yang lainnya merasa damai dari gangguan lidah dan tangannya. Muhajir yang sempurna, wal muhajiru minal hajara manahillahu anhu. Dikatakan dia selamat dari setiap yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Jadi ukurannya al-muslimu man salim. Jadi muslim yang sempurna atau muslim yang menyelamatkan orang lain yang beragama Islam itu selamat dari tangannya, lisannya, dan dari jarinya. Hadis di atas juga diriwayatkan lagi oleh inna rajulan sa'alla Rasulullah SAW ayyil muslimina khairan fala man salimal muslimuna milisanihi wa yadihi. Ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah SAW, siapakah orang muslim yang paling baik? Beliau menjawab, ayyul muslimina khairan, siapakah muslim yang baik itu? Rasul menjawab, man salimal muslimuna milisanihi wa yadihi. Muslim yang baik itu, beliau menjawablah, seseorang yang orang muslim lain selamat dari gangguan dan lisannya. Yang pertama tadi adalah kesempurnaan seorang muslim. Yang kedua adalah muslim yang baik. Saya tambah lagi dalam hadis yang dalam kutubus sittah. A'malu mu'minina imana ahsanahum khuluqa. A'malu mu'minina, kesempurnaan atau muslim yang sempurna itu imana ahsanuhum khuluqa, yaitu tercermin dari kemuliaan akhlaknya. A'malu mu'minina imana ahsanuhum khuluqa. Muslim yang sempurna atau mukmin yang bersempurna itu ketika baik akhlaknya. Ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapakah orang muslim yang paling baik? Beliau menjawab, man salimal muslimuna bilisanihi wa yadihi. Beliau menjawab seorang yang orang-orang muslim yang dia kenal, yang dia bertemu dengan dia selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Tadi salah satunya al-muslimu man salimal muslimuna bilisanihi wa yadihi, diperkuat lagi a'malu mu'minina imana ahsanuhum khuluqa. Kesempurnaan seorang mukmin, orang yang beriman, ahsanuhum, mulia, khuluqa, akhlaknya. Jadi kesempurnaan keimanan seorang mukmin dilihat dari kemuliaan akhlaknya dan jujur. Salah satu jujur, ya, ukuran jujurnya atau ukuran orang yang punya kejujuran dalam hatinya itu orang yang beriman, kesempurnaan iman, dia akan terlihat dari bagaimana dia bisa menjaga tangannya dan menjaga lisannya. Diriwayatkan dari Bukhari dalam kitab sahihnya hadis nomor 6474 dari Sahal bin Sa'id, man yajmana li ma baina li baihi wa ma baina rijalaihi atman lahul jannah. Barang siapa bisa memberikan jaminan kepadaku untuk menjaga apa yang ada di antara dua janggut dan dua kakinya, Bu. Di antara janggut sama kaki itu ada apa, Bu? Tangan. Di antara janggut sama kaki di atasnya ada lisan. Man yasmannali ma baina, di baina di antaranya lih yaihi wa ma baina rijalaihi atmanallahul jannah. Barang siapa bisa memberikan jaminan kepadaku untuk menjaga apa yang ada di antara dua janggutnya dan dua kakinya, maka aku berikan kepadanya jaminan surga. Janggut di sini, Bu, bisa ke atas namanya lisan, janggut ini bisa ke bawah di antara kaki namanya tangan. Yadun. Maka
jaminannya adalah atman lahul jannah. Nah sekarang nahi mungkar bu an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu. Kalau hadis kalau disadarkan pada pendengaran tuh hadisnya sangat kuat. Bisa sanahnya mutawatir yang disandarkan pada indrawi atau sahih. Rasulullah SAW yaqulu man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi wa dzalika ad'aful iman. Maka kalau sisi negatifnya, dengan lisan kita malah menambah kemungkaran, dengan tangan kita menambah kemungkaran, dengan hati kita menambah kemungkaran. Nah ini ada kata nahi munkarnya, bahwa dengan lisan kita bisa mencegah kemungkaran, dengan tangan kita bisa mencegah kemungkaran, dengan hati kita bisa merubah kemungkaran. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa melihat kemungkaran di antara yang kita jumpai, falyughayyirhu biyadihi, ubahlah dengan tangannya. Dan tangan ini ditafsirkan para muhaddisin bukan hanya dengan tangan yang sifatnya tangan yang dimiliki manusia, tapi bisa dengan kekuasaan. Kita datangan orang yang punya, saya juga berdoa bu, banyak teman-teman saya di legislatif, yudikatif, jadi bupati, eksekutif. Saya pengen suatu saat kalau duduk di eksekutif buat undang-undang mencegah miras, membuat undang-undang anti pornografi, membuat undang-undang nanti di legislatif, kalau eksekutifnya eksekutornya, dia yang mengeksekusi, legislatif memproses undang-undangnya, yudikatifnya bagian orang yang membuat dasar undang-undangnya. Nanti kalau semua membawa misi man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, tentu tidak ada namanya pornografi karena sudah diatur larangannya, tidak ada miras. Bahkan kemarin salah satunya kondom boleh digunakan, tapi dengan cara yang baik. Mohon maaf, diperkenalkan ke anak-anak SMA jadi tahu, orang nggak tahu kondom jadi tahu. Sebenarnya edukasinya, tindakan preventifnya tidak seperti itu, gitu ya. Terus fa'ilan yastati, kalau tidak mampu fabilisanihi, maka ubahlah dengan lisan. Berarti lisan ini bisa datangkan pahala, lisan bisa datangkan dosa. Datangkan dosa berarti ghibah, jelekan orang, hate speech, ujar kebencian, hoax, menebar isu yang tidak ada faktanya. Tapi lisan bisa menjadi pahala, mencegah kemungkaran dengan menasihati. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah, nasihat yang baik dengan lisan kita. Fa illam yastati fa biqalbihi, minimal kalau kita tidak bisa ubah dengan tangan, menasihati juga tidak berani. Misalnya di kampung jenengan ada yang miras kok 20 orang, jenengan ternyata tidak berani mengingatkan, minimal hatinya benci dengan orang-orang yang miras itu. Kalau bukan orangnya, perbuatan mirasnya itu. Barang siapa melihat kemunkaran maka ubahlah dengan tangannya. Jika tidak mampu maka ubahlah dengan lisannya. Jika tidak mampu ubahlah dengan hatinya. Tapi kalau cuma benci tidak mau mengingatkan, dzalika ad'aful iman. Yang demikian selemah-lemahnya iman. Berarti nanti tangan sama lisan itu bisa untuk nahi munkar. Kuntum khaira ummati ukhrijat linas wa takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Maka nanti tangan itu menjadi salah satu kelebihan yang Allah berikan untuk nahi munkar. Takwa, kebaikan, akhlak, ittaqillaha haitsu ma kunta, sangat familiar ini. Wa atbi'i sayyi'atal hasanata muha wa khaliqina sabi khuluqin hasanin. Bertakwalah kepada Allah dimanapun saja engkau berada, iringilah perbuatan yang jelek dengan kebaikan, niscaya akan dihapus kejelekan itu, dan niscaya kebaikan tersebut akan menghapus kesalahan. Dan bergaulah wa khaliqinas, dan bergaulah dengan manusia bi khuluqin hasanin, yaitu dengan akhlak yang mulia. La bi khuluqin hasanin, terjaga lisan kita, terjaga tangan kita. Berarti nanti kalau berakhlak dengan baik, terjaga lisan kita. Wa qulu linasi husna, engkau berkata kepada manusia dengan perkataan yang baik. Falyaqul khairan aw liyasmut, kalau tidak bisa berkata baik, lebih baik diam. Saya itu hati-hati banget kalau ngomong itu kadang menyinggung orang lain, enggak.
menyakiti hati orang lain enggak. Jadi kalau saya itu sering ojo waton ngomong tapi ngomong nganggo waton. Ojo waton ngomong tapi ngomong nganggo waton. Ya ra iso ngomong sing apik falyaqul khairan aw liyasmut, maka diam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqa. Rasul bersabda adalah orang yang paling baik akhlaknya. Maka ini salah satunya kemuliaan akhlak ya dilihat bagaimana dia bisa menjaga lisannya, dia bisa menjaga hatinya. Inna likulli dini khuluqan wa khuluqul islamil haya. Sesungguhnya setiap agama mempunyai akhlak dan akhlak Islam adalah malu. Kalau kita berkata kok tidak penting, malu. Min kusnil islamil taku malayahni sia-sia. Kalau kita berkata-kata kok melukai hati orang lain, malu. Al-hayya'u minal iman. Malu sebagian dari iman. Maka ini sangat penting, Bu. Inna likulli dini khuluqan wa khuluqul islami, yaitu al-hayya'u minal iman. Sesungguhnya setiap agama mempunyai akhlak. Dan akhlak Islam adalah malu. Dalam konteks menjaga lisan dan tangan apa, Bu? Kalau kita menggunakan lisan dan tangan untuk satu tidak bermanfaat, malu. Gunakan lisan dan tangan kok untuk melukai orang lain, malu. Gunakan lisan atau tangan kok mohon maaf merugikan orang lain, malu. Tapi jangan dipelintir, Bu. Kalau urusan kebaikan jangan malu. Saya mau kajian ke masjid Ibadur Rahman kok malu, berarti tidak pas. Saya mohon maaf mau bertanya di tempat kajian kok malu. Malu ini dalam konotasi malulah dalam kemaksiatan, malulah dalam kemudorotan, malulah dalam kemasadatan. Jangan malu dalam kemaslahatan, jangan malu dalam urusan ibadah. Al-hayya'u la ya'ti ilal bi khair. Malu itu tidak mendatangkan melainkan semata-mata kebaikan. Berarti mungkin yang jenengan isin sing orang isin-isini, Bu. Wonten sing isin to, Bu? Mohon maaf, istri yang seharusnya sudah di rumah kok masih di luar untuk dalam konteks konotasi maksiat, bertemu dengan bukan mahram, bukan pasangan, itu harusnya malu. Tapi kalau ibu sekarang meninggalkan misalnya anak-anak dalam konteks jihad, jangan malu. Kajian jangan malu. Al-hayya'u la ya'ti ilal bi khair. Malu tidak mendatangkan melainkan semata-mata kebaikan. Berarti apa hubungannya dengan tema ini, Bu? Kalau orang lain kok masih tersakiti dengan tangan dan lisan kita, kita malu. Hidup cuma sekali, yang seharusnya Allah kasih tangan untuk mendatangkan kemaslahatan, kok saya datangkan kemudorotan. Yang lisan seharusnya saya datangkan kata-kata yang baik, kalimat-kalimat thayyibah. Saya mohon maaf, saya sering sadis, Bu. Sadis dalam konotasi yang tadi menyinggung kebaikan. Banyak orang yang punya lisan tapi hakikatnya tidak bisa berbicara, atau saya katakan bisu. Lisannya itu kata-kata kotor fasih, misuh saja fasih, bahkan misuh itu makhrajnya tepat, panjang pendeknya juga tepat. Tapi kalau ngomong yang kalimat-kalimat baik tidak. Maka ini nanti kalau malu dalam urusan kebaikan jangan. Kalau urusan kemudaratan kita harus malu. Lah, kalau ibu lihat pohon mangga, kira-kira perlu melihat akarnya enggak, Bu? Melihat batangnya enggak? Kalau lihat pohon yang berbuah, yang dilihat apanya, Bu? Buahnya. Kualitas akar itu mempengaruhi tentang kualitas buah. Kualitas batang mempengaruhi tentang kualitas buah. Kualitas ranting daun itu juga mempengaruhi kualitas buah. Berarti apa, Bu? Kualitas keimanan seseorang itu mempengaruhi kualitas akhlak seseorang. Kualitas akhlak seseorang itu mempengaruhi tentang kualitas cara bicara dan penggunaan tangannya. Kualitas keislaman seseorang itu terlihat ini, Bu. Orang mesti lihat buahnya, kadang tidak perlu lihat akarnya. Berarti hubungannya apa? Keimanan seseorang itu dikatakan berkualitas ketika tutur katanya bagus. Tidak ada yang tersakiti dari tutur katanya. Saya sering, Bu, dengan mahasiswa, dengan murid SMA, saya ucapkan syukron, jazakallah, terima kasih, mohon maaf ya nak. Murid belum minta maaf pas pada hari guru, Bu. Mohon maaf, selama ini saya belum jadi guru yang terbaik untuk kalian. Seharusnya murid yang minta maaf dulu loh, Bu. Al-adabu fauqal
ilmi. Adab lebih tinggi daripada ilmu. Saya minta maaf dulu, Bu. Sama mahasiswa saya, mohon maaf ya, saya punya salah, minta maaf. Sebelum mahasiswa minta maaf, sudah minta maaf. Karena apa? Kalau saya minta maaf itu sebenarnya, oh ini loh kualitas keimanan Yulianto. Saya selalu dengan kata-kata afwan, minta maaf, syukron, jazakallah, jazakillah. Karena apa? Kualitas buah itu dipengaruhi tentang kualitas akar pohon tersebut. Kualitas buah dipengaruhi oleh kualitas dahan, batang atau ranting tersebut. Berarti apa? Kualitas akhlak seseorang, kualitas perkataan baik tidaknya seseorang, itu ternyata menunjukkan kualitas keimanannya, menunjukkan kualitas keislamannya, menunjukkan kualitas ketakwaannya. Maka saya tadi mohon maaf, Bu, saya yakin kalau lihat buah, mungkin kita tidak sampai lihat akarnya. Kita tidak lihat batangnya, masih yang paling lihat buahnya. Nah ini salah satu, kalau keimanan seseorang itu sempurna, itu tutur katanya bagus. A'malu mu'minina imana ahsanuhum khuluqa. Kalau keislaman seseorang itu bagus, karena kemarin sudah ya Bu, hifdzul aqal. A'malu muslimina hifdzul lisanihi. Kesempurnaan orang yang Islam itu ketika mampu menjaga lisannya. A'malu muslimina hifdzul lisanihi. Kesempurnaan seorang muslim yang beragama Islam ketika dia mampu menjaga lisannya. Husnul khuluqi wa husnul jiwari ya'muruna fiyara wa yazidani fil a'mar. Akhlak yang baik dan bertetangga yang baik, keduanya menjadikan rumah makmur dan menambah umur. Mungkin kondur saking wingi mang introspeksi kali kiwa tengen sik wonten sing anyel kali jenengan apa mboten? Kira-kira mohon maaf Bu, kenapa saya pakai jas yang sobek ini? Ini bukan saya sobek, bukan saya robek Bu, ini kena mesin motor saya yang terlalu saya ngisi di Tawangmangu, ternyata jasnya tak kasih langsung sobek Bu. Kira-kira seperti inilah tetangga sing natu niku, sing jenengan lorone ati sange pangandikane jenengan iku kaya jas kula sing suwek niki. Sumami kula ajeng tambah nggih tetep mboten sae. Kalau bahasanya itu tidak sempurna seperti ketika tidak kena panas. Yang kedua Bu, kalau pakaian saya itu sudah sesak, yang saya perbaiki tubuh saya yang saya kuruskan atau bajunya yang saya besarkan. Jenengan ngagem rasukan kok pun sesak. Sing kira-kira sing dikuru, didamel kuru diet niku awake napa sing klambine sing didamel gede Bu? Saya katakan mohon maaf, baju itu lingkungan. Lingkungannya jenengan mungkin nganyel ke, nyelekit nang ati, apik nyerak pas wancine elek ngadoh, pas jenengan duwe duit nyerak pas jenengan melarat ngadoh. Berarti yen ora iso ngondisikeun gedheke klambine Bu, minimal jenengan saged nyileke apa Bu? Awake. Maksud saya gini loh Bu, saya memakai pakaian yang sesak atau mohon maaf kesempitan, kekecilan. Saya dua pilihannya. Kalau tidak saya memperbesar pakaian saya kuruskan badan saya. Itulah kalau lingkungannya jenengan ternyata mohon maaf Bu tidak mendukung jenengan baik, lingkungannya jenengan kok ngelek-elek bahkan maksiat, yen ra iso ngubah lingkungannya, ngondisike ngendikane jenengan, ngondisike diri jenengan supaya tidak ikut. Nah sekarang angel pundi Bu, nyileke awake napa gedheke klambine? Nah, ajeng diet bakwan dugi, ajeng diet nggih tasakuran akikah dugi, ajeng diet komunitas MSR ngejak makan bareng. Lah yen jenengan kira-kira kok angel nyileke awake, ya kedah siap dandani lingkungane. Carane dandani lingkungane ngendikane saya. Jangan sampai mereka tersakiti dengan kata-kata saya. Berarti saya mohon maaf dua pilihan, mau memperbesar pakaian yang kekecilan untuk badan kita atau yang kita kecilkan badan kita. Mau merubah lingkungan dengan kemampuan kita atau kita kondisikan diri kita tidak terjerumus oleh lingkungan yang buruk. Akhlak yang baik tadi, kalau jenengan bertetangga baik dengan lisan terjaga, orang tidak pernah tersakiti dengan lisan jenengan, maka rumah tangganya makmur dan menambah umur. Mantola umuruhu, maka akan dipanjangkan usianya. Sudah mau habis ya. Terus innallaha karimu yuhibbul karama wa ma'aliya al akhlaq.
wa yubghidul safaha. Sesungguhnya Allah Maha Pemurah, menyukai kedermawanan dan akhlak yang mulia, serta membenci akhlak yang rendah maupun hina. Maka kalau tidak bisa menjaga lisannya, maka akhlaknya hina. Maka innallaha karim, yang mulia ya, Allah telah Maha Pemurah, yuhibbu, mencintai, yuhibbul karama, wa ma'aliya akhlak, wa yubaghidhu safaha. Cepat aja waktu Bu. Ini yang paling penting juga, al-famu wal farju. Rasulullah bersabda, ditanya kebanyakan yang menyebabkan manusia masuk surga, maka beliau menjawab takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Dan ketika ditanya tentang kebanyakan orang masuk neraka, menyebabkan masuk neraka, yaitu yang saya kasih bawah ini Bu, al-famu wal farju, atau farji itu yang tidak menjaga lisannya dan tidak bisa menjaga kemaluannya. Ternyata yang membuat banyak masuk surga itu orang yang bisa menjaga takwanya dan akhlaknya baik. Yang banyak membuat masuk neraka yaitu orang yang tidak bisa jaga mulutnya. Mulutmu harimaumu, lisanmu harimaumu, dan kemaluannya, farji. Innal abda la yatakallamul bil kalimati ma yatabainu ma fiha yahwi biha fin nari ab'ada bainal musriki wal maghrib. Masriki dalam kalau yang pakai Allahumma ba'id ya. Sesungguhnya seorang hamba yang mengucapkan satu perkataan yang tidak dipikirkan apa dampak-dampaknya akan membuat terjerumus ke dalam neraka. Maka berpikir tentang kausalitas, sebab akibat. Aku ngomong ini dampaknya apa? Aku ngomong karo tonggoku ini nyeleket ning ati, dampaknya apa Bu? Innal abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabainu ma fiha yahdi biha finnar. Masuk neraka Bu. Ab'ada ma bainal masriqi wal maghrib. Maka tidak berpikir dampaknya akan perkataan-perkataan kita membuat terjerumus masuk neraka yang dalamnya lebih jauh dari jarak timur dan barat. Wal maghribi, atau dikatakan wal masriki wal maghribi. Terakhir dari saya Bu, sudah habis. Aslihu nafsaka, ini termasuk pepatah di saya Bu ya Arab. Yasluh lakan nas, perbaikilah dirimu sendiri, niscaya orang lain akan baik kepadamu. Kata subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.